Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat dikasih Tuhan, apa dikatakan kitab suci? Ya, tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini ada satu pelajaran berharga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Ya, kita punya Alkitab, kita punya kitab suci. Ya, itu berguna. Itu bukan hanya jadi pengetahuan saja ya, berguna untuk mengajar, ya, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, negur kesalahan. Bener nggak sih perbuatan kita ini? Alkitab menjawab semuanya. Memperbaiki kelakuan kalau memang nggak benar hidup kita. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, akhirnya mendidik, menuntun orang untuk terus ada dalam kebenaran. Dan perhatikan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa dia? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi kita ini nggak diperlengkapi untuk perbuatan jahat, tapi perbuatan baik. Artinya, semestinya kita selalu berbuat baik. Nah, baik ini juga seringkali relatif ya. Jadi tergantung baiknya seperti apa. Tetapi baik di sini, ya, menurut ayat ini, tetap patokannya, dasarnya adalah kitab suci atau firman Tuhan. Jadi bukan baik menurut dunia. Karena baik menurut dunia seringkali dipengaruhi banyak faktor. Orang bisa mengatakan si A baik karena dia habis berbaik kepada kita. Berbuat baik untuk kita, menolong kita. Ya, kita mengatakan baik, tapi belum tentu itu baik juga. Karena bisa saja ada motivasi yang lain. Tetapi di sini sekali lagi perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan baik yang patokan baik itu adalah kitab suci atau firman Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur. Ingat, zaman dahulu gereja mula-mula belum memiliki kitab suci selengkap kita sekarang. Kenapa? Ya,
Karena waktu itu, ya kalau istilah teologinya belum dikanonisasi ya, belum terjadi. Jadi artinya masih banyak ya kitab-kitab itu cuma sebagian mereka punya. Apalagi ya kisah para rasul belum ada, mereka saja, ya, kisah mereka justru dituliskan di situ. Jadi artinya kita bersyukur kita bisa mempelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan itu semua, ya sekali lagi, tulisan di sana diilhamkan Allah, diilhamkan Roh Kudus. Dan itu bermanfaat, itu berguna bagi hidup kita. Ya bukan gagah-gagahan kita punya Alkitab atau kitab suci, tetapi kita ya harus ya di situ betul-betul istilahnya mempelajari, menikmati, mengimani. Makanya sering katakan memperkatakan, merenungkan dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Jadi dengan kita melakukan itu semua, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Ya tentunya perbuatan kita nanti akan dipengaruhi dari apa yang kita pelajari itu. Karena kita belajarnya Alkitab atau firman Tuhan, hidup kita akan seturut dengan firman Tuhan. Itu yang dikenan Tuhan. Itulah perlengkapan yang Tuhan berikan juga untuk kita. Sehingga kita bisa berbuat baik. Dan perbuatan baik ini ya melekat dalam hidup kita sebagai orang percaya, menjadi gaya hidup kita orang-orang yang percaya. Ya, jadi bukan dengan atau terpaksa atau mungkin karena ya istilahnya ya sewajarnya berbuat baik, tidak, tetapi kita melakukan kebaikan itu tulus karena dasarnya kita menghidupi kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadikan Alkitab ini menjadi pegangan bagi hidup kita. Jangan hanya disimpan. Ya, jangan biarkan Alkitabnya baru terus, nggak pernah dibuka. Ya, jangan berpikir iblis takut dengan Alkitab. Kadang-kadang ya, di tempat tertentu kasih Alkitab supaya setannya takut. Setan nggak takut dengan yang seperti itu. Tetapi ketika Alkitab itu firman Tuhan, saudara imani, saudara lakukan, saudara kerjakan apa yang tertulis di dalamnya, itulah yang membuat iblis takut. Jadi iblis bukan takut dengan Alkitab yang disimpan ya rapi, tetapi dia paling tidak berani dengan orang-orang yang justru menghidupi firman Tuhan, melakukan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mari jemaat dikasihi Tuhan, pastikan kita menjadikan kitab suci kita menjadi pegangan bagi hidup. Baca, perkatakan, renungkan, dan lakukan. Dan alami kuasa Tuhan. Ya, amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya bahwa firman Tuhan, kitab suci, Alkitab yang Tuhan beri bagi kami, itu memberikan suatu manfaat berguna bagi setiap hidup kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi apa yang tertulis di dalamnya. Melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mentaati hidup seturut dengan firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang juga menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.